Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Honesti Kausani Arif, kedua Aulia Sofa Nur Azizah, ketiga saya Istiqomah Nisa, keempat Anissa Nur Aulia, kelima Christina Margareta, keenam Nurul Aisyah, dan ketujuh Nuri Fitrianti. Dari mata kuliah Morfologi du Français yang diampu oleh Madam Siti Perdi Rahayu. Berikut kami akan menjelaskan presentasi kelompok kami. La flexion nominal. Flexion nominal atau fleksi nominal adalah akhiran atau sufiks yang berkaitan dengan jenis atau genre dan jumlah atau nombre suatu kata benda. Genre berkaitan dengan maskula dan femina, nombre berkaitan dengan tunggal atau jamak. Beberapa nomina mempunyai bentuk sama untuk jenis maskula dan femina. Contohnya, ang aksesoris, un aksesoris, ang jurnalis, un jurnalis. Lalu beberapa nomina mempunyai bentuk sama, jenis berbeda, dan makna juga berbeda. Contohnya, ang monks atau tangkai, un monks atau lengan baju, ang mul atau cetakan, un mul atau makanan laut. Beberapa kaidah mengubah nomina jenis maskula menjadi femina. A. Perubahan nomina jenis maskula menjadi jenis femina. Dari nomina maskula ditambah e. Contohnya, ang nami, un ami, ang kandidat, un kandidat, ang voisin, un voisin. Nomina maskula yang sudah berakhiran e tidak perlu ditambah e, kecuali nomina tertentu ditambah dengan akhiran ec. Contohnya, ang not, un otes, ang nabe, un nabes, ang nane, un nanes. Nomina maskula yang berakhiran er, bentuk feminanya berubah menjadi ere. Contohnya, ang fermier, un fermier, le premier, le premier. Nomina maskula yang berakhiran ux dan bentuk femina berubah menjadi us dan es. Tetapi beberapa nomina maskula yang berakhiran mempunyai bentuk femina eres, dan sebagian besar nomina maskula yang berakhiran memiliki bentuk femina berakhiran tris. Contohnya, ang dongser, un dongses, ang fonger, un fongeres, ang aktor, un aktris. Nomina yang bentuk maskulanya berakhiran ien dan ion, bentuk feminanya menjadi ien atau ion. Tetapi nomina maskula yang berakhiran in dan an, bentuk feminanya menjadi ine atau ane. Contohnya, ang veisang, un veisan, ang kuzang, un kuzin, ang liong, un lion. Nomina yang bentuk maskulanya berakhiran el dan o mempunyai bentuk femina l. Contohnya, Gabriel, Gabriel, les jumeaux, la jumelle. Nomina yang bentuk maskulanya berakhiran dengan konsonan t, bentuk feminanya menjadi te, kecuali beberapa nomina t-nya double seperti sya menjadi syak. Contohnya, ang sya, un syak, ang ra, un rat. Nomina yang bentuk maskulanya berakhiran dengan konsonan p atau f, bentuk feminanya menjadi ve. Contohnya, ang veuve, un ve, ang lu, un lu. B.
Perubahan tak beraturan nomina jenis maskula menjadi jenis femina. Contohnya, le chat, la biche, le singe, la guenille, le mulet, la mule, le jet, l'eau, le sanglier, la lie, le parrain, la marraine. Nomina tertentu seperti yang berkaitan dengan profesi tidak memiliki bentuk femina secara khusus. Biasanya ditambahkan menggunakan kata femme. Contohnya, un auteur, une femme auteur, un peintre, une femme peintre, un avocat, une femme avocat. Bagian C, pembentukan jumlah tunggal jadi plurial nomina jenis umum. Yang pertama, secara umum jumlah plural hanya dengan menambahkan akhiran S pada nomina jumlah tunggal. Contohnya pada nomina jumlah tunggal ada untap dan unhop. Dan pada nomina jumlah plurial jadi de table dan de hop. Terus yang kedua, ada jumlah plural dan tunggal mempunyai bentuk yang sama jika nomina jumlah tunggal berakhiran S, X, dan Z. Sebagai contohnya, pada nomina jumlah tunggal ada ang noah dan ang boa. Dan pada nomina jumlah plurial ada de noah dan de boa. Terus selanjutnya, yang ketiga, ada jumlah plural dilakukan dengan menambahkan akhiran X pada nomina jumlah tunggal yang berakhiran o, kecuali landau, sahau, bleu, pene, ditambah dengan akhiran S untuk jumlah pluralnya. Sebagai contoh, pada nomina jumlah tunggal ada un feu dan le bleu. Terus untuk contohnya pada nomina jumlah plurial ada de veux dan le bleu. Terus selanjutnya yang keempat, itu ada jumlah plural dilakukan dengan mengubah akhiran menjadi O untuk nomina jumlah tunggal yang berakhiran al, kecuali bal, karnival, kashal, festival, pal, recital, regal, songtal. Cukup dengan menambahkan akhiran S. Ada contohnya pada nomina jumlah tunggal itu ada angpal dan angsangtal. Dan untuk contohnya pada nomina jumlah plurial ada depal dan de songtal. Terus selanjutnya yang kelima, ada jumlah plural diperoleh dengan menambahkan akhiran S pada nomina jumlah tunggal yang berakhiran O, kecuali bijou, kilu, shu, shenu, hubu, shuju, pu. Itu cukup dengan menambahkan akhiran X. Pada contohnya adalah pada nomina jumlah tunggal itu ada angku dan bijou. Terus contohnya pada nomina jumlah plurial itu ada deku dan de bijou. Terus selanjutnya yang keenam, jumlah plural diperoleh dengan menambahkan akhiran S pada nomina tunggal yang berakhiran L, kecuali bel, cochel, supichal, travail, vantai, vitrai, yang memiliki jumlah plural berakhiran E. Contohnya pada nomina jumlah tunggal adalah angkei, angbei. Terus contohnya pada nomina jumlah plurial jadi dehei dan debe. Terus yang terakhir, ada jumlah plural untuk nomina tunggal eyel, ciel, dan oi. Sangat tidak beraturan, tetapi jumlah plural bisa iel, triseyel, dan eyel. Mempunyai makna grong, pahong, ciel menjadi ciel dalam ciel de lit dan ciel de boeuf. Untuk contohnya, pada nomina jumlah tunggal ada le ciel dan l'oeil, menjadi le chier, le yek. Selanjutnya, bagian D, pembentukan jumlah tunggal jadi plurial nomina serapan jenis umum. Pertama, secara umum jumlah jamak diperoleh dengan menambahkan akhiran S pada nomina tunggal. Sebagai contoh, pada kalimat jumlah tunggal itu ada ang referendum menjadi de referendum. Kedua, jumlah jamak nomina tertentu tetap dipertahankan bentuk aslinya. Bagi contohnya pada jumlah tunggal adalah ang maksimum menjadi de maksimum. Terus yang terakhir ada jumlah jamak nomina yang berasal dari bahasa Inggris, bahasa Latin, dan bahasa Itali.
berubah atau tetap mempertahankan bentuk aslinya, tapi nomina seperti ini sangat jarang. Sebagai contohnya, pada jumlah tunggal ada ang lie berubah menjadi de lie. Selanjutnya pembentukan jumlah tunggal menjadi plural untuk nomina nama diri atau nom proper. Yang pertama, kaidahnya jumlah jamak nomina nama diri geografis secara umum diperoleh dengan menambahkan akhiran s pada nomina bentuk tunggalnya. Seperti di singular, un antil menjadi plural des antilles. Selanjutnya ada singular, l'Amérique menjadi les Amériques di plural. Selanjutnya, nomor 2, kaidahnya nomina diri orang selalu dalam bentuk jamak, seperti les Condés, les Bourbons, les Pasteur, les Renoir. Pembentukan jumlah tunggal menjadi plural untuk kata majemuk kategori nomina. Dalam pembentukan ini terbagi menjadi 2 kaidah. Kaidah yang pertama, jumlah jamak untuk kata majemuk yang penulisannya menjadi 1 pada umumnya diperoleh dengan menambahkan akhiran s atau x pada nomina jumlah tunggal. Contohnya, bentuk singularnya adalah ang ong trezo. Jika kita ubah menjadi bentuk plural, ang berubah menjadi d dan ong trezo mendapatkan akhiran s. Jadi, bentuk plural dari ang ong trezo adalah des ong trezo dengan akhiran s di akhir kata. Contoh selanjutnya sama, ang neuf menjadi deze, ang gâteau menjadi de gâteau dengan akhiran x. Un feu menjadi de feu, ang bateau menjadi de bateau. Kaidah yang kedua, jumlah jamak kata majemuk yang terdiri lebih dari 1 kata. Pada kaidah ini terbagi lagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, jika terdiri atas nomina plus adjektiva, maka keduanya ditambahi penanda jumlah jamak. Contohnya, bentuk singularnya adalah ang kof fox. Di sini terdapat 2 kata, yaitu kof dan fox. Kof sebagai nomina dan fox sebagai adjektiva. Jika kita ubah menjadi bentuk plural, maka kedua kata ini mendapatkan akhiran s sebagai penanda jumlah jamak. Jadi bentuk pluralnya adalah de kof fox. Untuk contoh selanjutnya sama, bentuk singularnya adalah ang sapto fox, bentuk pluralnya menjadi de sapto fox. Yang kedua, jika terdiri dari nomina plus nomina, maka keduanya ditambah dengan penanda jumlah jamak. Contohnya, bentuk singularnya adalah ang so fleur. Di sini keduanya, so sebagai nomina dan fleur juga sebagai nomina. Jadi keduanya mendapatkan penanda jumlah jamak. Bentuk pluralnya menjadi des so fleurs dengan akhiran s. Contoh selanjutnya, ang sevrier. Untuk pluralnya menjadi des sevriers. Yang ketiga, jika terdiri nomina plus preposisi plus nomina, maka hanya nomina pertama saja yang diberi penanda jumlah jamak. Contohnya, bentuk singularnya adalah une pomme de terre. Di sini terdapat 3 kata. Pomme sebagai nomina pertama, de sebagai preposisi, dan terre sebagai nomina kedua. Maka yang mendapatkan penanda jumlah jamak hanya nomina pertama saja, yaitu pomme. Jadi bentuk pluralnya adalah des pommes de terre. Contoh selanjutnya sama, bentuk singularnya adalah un so à la crème. Nomina pertama adalah so, preposisinya adalah à la, dan nomina keduanya adalah crème. Bentuk pluralnya menjadi des so à la crème. Contoh yang ketiga juga sama, un chef d'oeuvre. Bentuk pluralnya menjadi des chefs
Yang keempat, jika terdiri kata plus nomina, maka hanya nomina saja yang diberi penanda jumlah jamak. Di sini, kata yang dimaksud adalah kata yang bentuk jamaknya tidak mengalami perubahan atau sama dengan bentuk sesungguhnya. Contohnya, bentuk singularnya adalah un avons gars. Di sini, avons sebagai kata dan gars sebagai nomina. Jika kita ubah menjadi bentuk plural, maka menjadi des avons gars. Gars mendapatkan akhiran S sebagai penanda jumlah jamak. Contoh selanjutnya juga sama. Nous parlons. Untuk pluralnya menjadi des parleurs. Yang kelima, jika terdiri atas verba plus preposisi plus verba atau sebuah ungkapan, maka tidak perlu ada penanda jumlah jamak, tapi bentuk artikelnya harus jamak. Contohnya, bentuk singularnya adalah on va et vient. Jadi bentuk pluralnya menjadi de va et vient. Di sini mereka tidak mengalami perubahan, hanya artikelnya saja yang mengalami perubahan, yaitu D. Contoh selanjutnya, tête à tête. Bentuk pluralnya menjadi D, tête à tête. Yang keenam, jika terdiri atas verba plus nomina, maka tidak perlu ada penanda jumlah jamak kecuali artikelnya. Namun, beberapa nomina jenis ini perlu ada penanda jumlah jamak. Contohnya, bentuk singularnya adalah un abattoir. Maka bentuk pluralnya menjadi des abattoirs. Di sini tidak ada penanda jumlah jamaknya. Contoh yang kedua, bentuk singularnya adalah un sauce-pi. Maka bentuk pluralnya menjadi des soupes. Contoh yang ketiga juga sama, un porte-plume. Bentuk pluralnya menjadi des porte-plumes. Karena di sini verbanya adalah porte dan nominanya adalah plume. Jadi mereka tidak mendapatkan penanda jumlah jamaknya, hanya artikelnya saja. Yang ketujuh, jika terdiri atas gars sebagai nomina plus nomina, maka ditambahi akhiran S pada kata garde. Garde, yang kedua, garde sebagai verba plus nomina, maka tidak perlu ditambahkan penanda jumlah jamak dan hanya artikelnya saja yang berubah menjadi bentuk jamak. Contohnya, bentuk singularnya adalah un quart de fois. Maka bentuk pluralnya menjadi des quarts de fois. Karena di sini garde sebagai nomina. Contoh selanjutnya, bentuk singularnya adalah un quart de bout. Maka bentuk pluralnya menjadi des quarts de bout. Di sini garde tidak mendapatkan akhiran S atau penanda jumlah jamak karena garde sebagai verba. Dan terakhir, jika satuan pertamanya berupa adjektif, grand, demi, semi, dan nous, maka yang berubah menjadi bentuk jamak hanya artikelnya saja. Contohnya, bentuk singularnya adalah une grand-mère. Maka bentuk pluralnya menjadi des grands-mères. Selanjutnya, une grande route, bentuk pluralnya menjadi des grandes routes. Bentuk singularnya adalah un semi-remorque. Bentuk pluralnya menjadi des semi-remorques. Berdasarkan contoh tadi, jadi dalam bentuk ini
yang mendapatkan penanda jumlah jamak hanya nomina berikutnya atau nomina kedua. Baik, yang selanjutnya ada pembentukan jenis femina untuk adjektiva. Pembentukan jenis femina untuk adjektiva dibedakan menjadi 14. Yang pertama, secara umum jenis femina diperoleh dengan cara menambahkan akhiran e pada adjektiva jenis maskula. Yang kedua, jika jenis maskula adjektivanya berakhiran e, maka adjektiva jenis femina tidak mengalami perubahan, yaitu secara tetap. Yang ketiga, jika jenis maskula adjektivanya berakhiran gu, maka adjektivanya jenis femina diperoleh dengan cara mengganti akhiran gu menjadi ju. Yang keempat, jika jenis maskulanya adjektivanya berakhiran e, u, maka adjektiva jenis femina diperoleh dengan cara mengganti akhiran e, u menjadi l, ol, kecuali flu menjadi flu, dan hangdao menjadi hangdu. Yang kelima, jika jenis maskula adjektivanya berakhiran l, ul, il, mulie, maka adjektiva jenis femina diperoleh dengan mengganti akhiran l, u menjadi e, ul, il. Yang keenam, jika jenis maskula adjektivanya berakhiran ien, iong, ong, maka jenis adjektiva jenis femina diperoleh dengan mengganti akhiran ien menjadi ion, iong menjadi iongne, dan ong menjadi ongne. Yang ketujuh, jika jenis maskula adjektivanya berakhiran ong, maka adjektiva jenis femina diperoleh dengan menambahkan akhiran e pada jenis maskula, kecuali peisong menjadi peisong, peisong. Yang kedelapan, ada adjektiva jenis maskula, yaitu ada komple, desue, diskre, angdiskre, angkomplet, angkiet, sekre. Memiliki jenis femina dengan cara menambahkan akhiran e pada adjektiva maskula dan berubah menjadi et. Yang kesembilan, jika jenis maskula adjektivanya berakhiran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama et menjadi, maka jenis femina diperoleh dengan menambahkan akhiran et. Yang kedua ada ot, maka jenis femina diperoleh dengan menambahkan akhiran e, kecuali buyo menjadi buyot, magrio menjadi magriet, palo menjadi palot, so menjadi sot, dan vieyo menjadi vieyot. Yang ke-10, adjektiva jenis maskula yang berakhiran e, u, akan menjadi es, us, es, kecuali meyeh, angferieh, angterieh, dan alterieh, yang memiliki jenis femina dengan cara menambahkan surfiks e. Yang ke-11, adjektiva jenis maskula ba, ebe, gro, fo, ru, la, ekpre, meti, memiliki jenis femina dengan cara mengubah akhiran menjadi se. 12, yaitu ada adjektiva jenis maskula yang berakhiran r menjadi r pada jenis maskula. Yang ke-13, ada adjektiva jenis maskula yang berakhiran te menjadi jenis femina dengan cara mengubah sufik te menjadi tris. Dan yang terakhir, ada adjektiva jenis maskula yang berakhiran ve menjadi jenis femina yang dengan cara mengubah sufik ve menjadi ve. Untuk yang selanjutnya adalah pembentukan adjektiva tak beraturan. Sebagian besar kata sifat bahasa Perancis bersifat reguler, tetapi ada sejumlah kata sifat tidak teratur, berdasarkan huruf terakhir dari kata sifat tunggal maskulin. Kata sifat yang berakhiran vokal plus n atau l biasanya menjadi feminin dengan menggandakan konsonan sebelum menambahkan e.
Misalnya yaitu adjektiva maskula blond, adjektiva feminanya menjadi blonde. Adjektiva maskula French, feminanya menjadi français. Adjektiva maskula doux, adjektiva feminanya menjadi douce. Adjektiva maskula tierce, feminanya menjadi tierce. Adjektiva maskula long, adjektiva feminanya menjadi longue. Adjektiva maskula favori, adjektiva feminanya menjadi favor. Pembentukan jumlah jamak untuk adjektiva. Kata benda jamak dalam bahasa Prancis dapat memiliki akhiran s, x, tetapi tidak berubah sebagian atau seluruhnya mengubah batang. Kebanyakan kata benda jamak dengan menambahkan s ke bentuk tunggal. Contohnya enfant, des femmes. Kata benda yang berakhiran s, x, z tetap jamak, jam tidak berubah. Contohnya un poids, des poids, un croix, des croix, un nez, des nez. Berakhiran dalam bentuk jamak, jam di x. 1. Kata benda dalam au, eau, eu, oeu. Contohnya un tuyau, des tuyaux, un manteau, des manteaux, un cheveu, des cheveux, un foie, des foies. Pengecualian berikut membentuk banyak sebagian aturan umum menambahkan s landau, kereta bayi, sarau, blus kerja, blue, memar, penuh, ban, emu, burung unta. 2. 7 kata benda di ou, biju, galu, ku, genu, pu, hipu, juju. Kata benda lain berubah menjadi ou dengan cara standar unclo, declu. Berakhiran dalam bentuk jamak, jam di au. 1. Kata benda dalam al, lemal, lemung. Pengecualian untuk aturan umum bal, kal, karnaval, festival, gakal, recital, legal, un festival, de festival. 2. Kata benda AIL berikut: aspiral, vin, bel, ring, korel, koral, email, enamel, vermel, klaps, gmail, kelas, musik, soupiré, basement, window, survey, vendel, door, daun, jendela, vitrel, jendela kaca putri, lekorel, lekoro. Kata benda lainnya berubah seperti biasa, un candle, des candles. Dalam kebanyakan kasus, jamak dari kata benda maskulang dan feminin dibentuk dengan menambahkan akhiran s ke bentuk tunggal. Pastikan untuk mengubah artikel, kata sifat posesif atau demonstratif yang menyertai kata benda. En table, des tables, enfant, des femmes. Dalam bentuk jamak pada x akhir, kata benda pada au, eau, eu, oeu, un batu, batuk, un château, des châteaux, un bolu, des bolus, un chapeau, des chapeaux, un cheveu, des cheveux, un feu, des feux, un jeu, des jeux, un lit, des lits, un tuyau, des tuyaux, un noyau, des noyaux, un fou, des fous. Sebagian aturan umum pengecualian berikut membentuk jamak. Tambahkan s. Landau, kereta bayi, sarau, bus kerja, bulu, memar, penuh, ban, emu. 7 kata benda dalam ou, biju, galu, ku, genu, pu, hipu, juju. Kata benda lain berubah menjadi ou dengan cara standar, uglu, deglu. Dalam bentuk jamak pada tambahan akhir, kata benda pada al,
Un animal, des animaux. Un journal, des journaux. Un signal, des signaux. Un canal, des canaux. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.